Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Bertemu kembali di dalam program Morning Call GPIB Senin 28 Desember 2020. Perkenalkan, saya Pendeta Timotius Edward Lalala, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Tanjung Selor, Pos Pelkes Hosiana Muara Pangean, dan Pos Pelkes Immanuel Longbuang. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami hendak menjalani setiap aktivitas kami di hari yang Tuhan anugerahkan ini. Tapi sebelumnya, kami hendak mendasari setiap kehidupan kami pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga biarlah firman ini saja yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini sedemikian rupanya sesuai dengan tuntunan tangan kasih Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus hadir atas setiap kami sehingga kami dimampukan untuk memahami dan menghayati setiap kehendak dan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari lihat Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini dibacakan dari Injil Yohanes 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-9 yang mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Yohanes 1 ayat 5 sampai 9 berbicara mengenai firman yang menjadi manusia itu. Sesuai dengan judul perikopnya, perikop ini berbicara mengenai karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus bagi umatnya. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu mengambil rupa manusia. Firman itu sekarang datang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Yang menarik di sini, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, penulis Injil Yohanes menggunakan kata terang, menggunakan kata saksi, menggunakan kata menerangi. Maka mari kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata-kata ini di tengah-tengah konteks bacaan kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang cukup terkenal. Siapa yang tidak mengenalnya? Siapa yang tidak mengenal apa yang ia lakukan pada saat itu? Ada begitu banyak orang-orang yang bertobat, kemudian berbalik, kemudian memberi diri mereka dibaptis. Maka daripada itulah makna baptisan yang diberikan Yohanes Pembaptis adalah pertobatan, untuk bertobat. Banyak orang-orang yang menyamakan dirinya dengan Elia karena melihat apa yang bisa dilakukan oleh Yohanes. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, di tengah-tengah hal-hal yang ia terima itu secara khusus juga mungkin ada puji-pujian di dalamnya, di mana orang menyanjung-nyanjungnya di tengah-tengah hal yang ia lakukan. Kemudian Yohanes hadir mengatakan bahwa
apa yang aku lakukan sebenarnya adalah semata-mata untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Kedatangan siapa? Kedatangan Firman yang menjadi manusia itu. Kedatangan Sang Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab-kitab para nabi. Makanya dengan jelas dikatakan bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes ingin mengatakan bahwa aku hanya bagian kecil dari karya Allah. Aku hanya bagian kecil dari saksi-saksi yang mempersaksikan karya itu. Makanya dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang ini merujuk kepada Firman yang menjadi manusia atau Mesias itu. Dan Yohanes mengatakan bahwa ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya melalui dirinya orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia menyadari bahwa ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, Mesias yang datang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, Yesus Kristus digambarkan sebagai sang terang itu. Ia datang dengan tujuan untuk menerangi kehidupan umatnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, di sini ada lampu-lampu. Lampu-lampu ini tujuannya cuma satu, untuk menerangi, untuk memberikan pencahayaan yang cukup. Supaya apa? Supaya saya bisa membaca, melihat dengan jelas. Saya bisa melihat sekeliling dan sekitar saya. Bapak Ibu juga bisa melihat saya. Maka lampu yang memberikan penerangan dan pencahayaan ini membantu kita untuk melihat dengan jelas, memberikan kita pencahayaan yang cukup. Bayangkan, cukup sulit bagi kita untuk melihat di tengah-tengah kegelapan tanpa adanya bantuan pencahayaan, mungkin dari lampu atau secara alamiah mungkin dari terang bulan pada malam hari dan lain sebagainya. Dan ketika kita sulit untuk melihat, maka kita akan sulit untuk melangkah di tengah-tengah kegelapan. Mengapa? Karena kita tidak akan tahu apa yang ada di depan saya, apa yang ada di belakang saya, apa yang ada di kiri dan kanan saya. Bisa saja saya melangkah di tengah-tengah kegelapan pada malam hari, bisa saja di depan saya ada ular. Atau bisa saja di kiri dan kanan saya ada sungai atau ada jurang. Nah, kemudian pencahayaan dari terang itu, baik dari terang lampu-lampu atau dari terang bulan, membantu kita melihat untuk melangkah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus datang sebagai sang terang itu untuk menerangi kehidupan umatnya, kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ia datang sebagai terang yang hadir di tengah-tengah kegelapan dunia. Gelap dengan segala hiruk-pikuk dan dosa yang ada, dengan segala kelemahan keterbatasan yang dimiliki oleh dunia. Ia datang untuk meneranginya. Supaya apa? Supaya dunia tidak tersesat. Supaya apa? Supaya dunia tahu bagaimana ia harus melangkah di dalam terang Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, disinilah kemudian Yohanes Pembaptis hadir. Biasanya orang suka jika ia disanjung-sanjung, jika ia dipuji atas apa yang ia lakukan, jika apa yang ia lakukan kemudian menjadi viral atau dilihat oleh orang lain. Tapi dalam hal ini Yohanes memberikan suatu teladan yang menarik, bahwa ia tidak mencari untung dari situasi atau apapun yang ia kerjakan pada saat itu. Dengan jelas ia mengatakan bahwa aku hanyalah saksi atas terang yang akan datang itu, bahwa aku adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan tentang terang itu. Dan bukan aku yang harus makin besar, tapi aku harusnya makin kecil, sehingga hanya ia saja yang dipuji. Nah, di sini Yohanes hadir menunjukkan bahwa ia adalah saksi-saksi akan terang itu. Ia saksi akan Mesias yang akan datang itu, yang meluruskan jalannya dengan tujuan hanya satu,
Supaya orang-orang yang kemudian menantikan kedatangan terang itu menjadi percaya lalu menerima terang itu. Ketika mereka menerima dan percaya, mereka diselamatkan, mereka diterangi, mereka tidak lagi hidup di dalam kegelapan yang bisa menyesatkan, bisa membingungkan mereka, bisa membuat mereka menjadi salah arah. Nah, disinilah tugas Yohanes ketika ia mengajak orang untuk melihat bahwa di sini aku hadir menjadi saksi. Dan aku ingin kamu hadir juga menjadi saksi akan terang itu. Ketika kamu menerima kesaksian daripadaku. Ketika kamu mengetahui bahwa terang itu hadir atas dirimu, menerangi kehidupanmu supaya kamu tidak tersesat. Kamu tidak hidup dengan arah tujuan yang tidak ada. Dan disinilah tugas kita pada saat ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Sebagai orang-orang yang telah menerima kabar keselamatan itu, orang-orang yang juga menerima kesaksian-kesaksian itu, dan di mana juga terang yang adalah Mesias itu telah hadir dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Sekarang giliran kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi akan terang itu, seperti Yohanes Pembaptis. Apa yang akan kita lakukan di minggu sesudah Natal ini? Apakah Natal sama seperti Natal-Natal di tahun-tahun sebelumnya, tidak membawa dampak dan efek apa-apa? Ataukah ada perubahan yang begitu berarti di dalam kehidupan saya ketika saya menerima terang itu dan saya hendak mempersaksikannya? Apakah saya yang dulu seorang yang mudah tersinggung, seorang pemarah, seorang yang emosian, ketika saya telah melihat dan menerima terang itu, dan saya telah dituntun oleh terang itu, dan kini saya menjadi saksi akan terang itu, apakah kemudian saya sudah menjadi orang yang mungkin lebih sabar, orang yang mungkin sekarang mampu mengelola sedemikian rupa emosi-emosi saya, orang yang tidak mudah terpancing, dan lain sebagainya. Sehingga kehadiran terang itu yang menerangi kehidupan kita tidak menjadi sia-sia. Ketika terang itu juga tidak menjadi sia-sia, kemudian terang itu juga boleh menerangi tidak hanya kehidupan kita, tapi juga menerangi kehidupan orang lain melalui kehadiran kita sebagai terang-terang itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, selamat mensyukuri anugerah Allah di minggu sesudah Natal ini, sambil melihat bahwa Allah telah hadir terlebih dahulu bagi diri saya, bagi diri Bapak Ibu, sebagai terang yang menyelamatkan dan menerangi, sebagai terang yang menuntun langkah kehidupan kita. Maka sudah selayaknya kita juga hidup sesuai dengan apa yang kita terima di dalam penerangan itu, sehingga kita boleh memberikan puji-pujian yang berharga bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kesaksian-kesaksian yang kita lakukan dalam tutur kata dan tindakan kita akan terang yang hadir dan ajaib itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih di mana Engkau hadir melalui anak-Mu Yesus Kristus bagi kami manusia yang lemah dan terbatas ini. Hadir sebagai terang yang menerangi kehidupan kami di tengah-tengah setiap kegelapan, di tengah-tengah setiap kebuntuan-kebuntuan yang kami hadapi. Bapa, mampukan kami untuk melihat kepada terang itu, mampukan kami untuk mengandalkan terang itu menerangi kehidupan kami, dan mampukanlah kami juga untuk bersaksi akan terang yang hadir itu. Bapa, kami berdoa bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan keluarga, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami emban, dalam pekerjaan pendidikan kami, di dalam setiap hal-hal yang kami gumuli, di dalam setiap hal yang menjadi sukacita dan dukacita kami. Tuhan pimpin
setiap pribadi lepas pribadi kami. Tuhan yang pimpin juga di dalam setiap cita dan cinta, di dalam setiap rencana-rancangan, di dalam setiap pergaulan-pergaulan. Bahkan Tuhan berkati anak-anak, cucu-cucu, bahkan anak-anak mantu kami. Tuhan berkati juga setiap hal-hal yang kami kerjakan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami ini. Maka daripada itu ya Bapak, kami juga menyerahkan setiap aktivitas kami di tengah-tengah segala hiruk pikuk yang kami jalani ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar akhirnya Tuhan hadir di dalamnya, Tuhan menuntun, dan Tuhan berkarya, Tuhan memakai kami jauh lebih hebat lagi ke depannya. Bapak, kami mohon ampun atas setiap kesalahan-kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang terang dan yang mempunyai kehidupan ini, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.